warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jerina Cahaya dengan NIM 240101010208. Jadi di sini aku akan menjelaskan secara singkat dan jelas tentang pengertian ruang lingkup filsafat pendidikan Islam serta contoh penerapannya dalam dunia pendidikan. Jadi simak video berikut ini. Pertama-tama kita mulai dari pengertian filsafat pendidikan Islam. Dalam Islam, istilah pendidikan dikenal dengan 3 istilah utama, yaitu al-tarbiyah, al-ta'lim, dan al-ta'dib. Ketiganya memiliki makna yang saling berkaitan, tetapi memiliki penekanan yang berbeda-beda. Al-tarbiyah menekankan pada proses penumbuhan dan pengembangan potensi peserta didik secara bertahap. Al-ta'lim lebih fokus pada proses transfer ilmu pengetahuan. Sedangkan al-ta'dib menekankan pembentukan adab dan akhlak mulia. Walaupun dalam praktek pendidikan Islam, al-tarbiyah lebih sering digunakan. Ketiga istilah tersebut sesungguhnya saling melengkapi. Dari sini dapat dipahami bahwa pendidikan Islam tidak hanya bertujuan mencerdaskan secara intelektual, tetapi juga membentuk akhlak dan kepribadian Islam. Inilah yang menjadi dasar pemikiran filsafat pendidikan Islam. Selanjutnya, kita akan masuk ke ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Sebagai sebuah disiplin ilmu, filsafat pendidikan Islam memiliki objek kajian yang jelas. Menurut Abdul Munil Mulkhan, objek kajian ini dibagi menjadi 2, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah segala hal yang berkaitan dengan usaha sadar manusia dalam mendidik, seperti pengembangan kecerdasan, pengetahuan, dan akhlak peserta didik. Sedangkan objek formalnya adalah cara pandang Islam terhadap usaha pendidik, yaitu dengan menetapkan Islam sebagai pedoman hidup atau hudan dan furqan. Artinya, filsafat pendidikan Islam tidak hanya membahas hal teknis seperti cara mengajar di kelas saja, tetapi lebih dalam lagi, yaitu membahas tujuan, nilai, dan arah pendidikan. Ruang lingkupnya meliputi tujuan pendidikan Islam, kurikulum, peran guru, metode pembelajaran, serta lingkungan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sebagai contoh penerapan, dalam penentuan tujuan pendidikan, filsafat pendidikan Islam menekankan keseimbangan antara ilmu, iman, dan akhlak. Maka pendidikan tidak hanya mengajar nilai akademik, tetapi juga membentuk peserta didik agar memiliki tanggung jawab moral dan sosial. Contoh lainnya adalah peran guru, yang dalam perspektif filsafat pendidikan Islam bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai teladan akhlak bagi peserta didik. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa filsafat pendidikan Islam berfungsi sebagai landasan berpikir yang mendalam, logis, dan sistematis dalam merancang dan melaksanakan pendidikan. Dengan memahami filsafat pendidikan Islam, pendidikan diharapkan mampu mengembangkan sistem pendidikan yang tidak hanya relevan dengan perkembangan zaman, tetapi juga tetap berpegang teguh pada nilai-nilai ajaran Islam. Selain itu, filsafat pendidikan Islam juga memiliki peran penting dalam menjawab berbagai tantangan pendidikan di era modern. Perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial menuntut pendidikan Islam untuk tetap relevan tanpa kehilangan jati dirinya. Melalui pendidikan filosofis, pendidikan Islam dapat menyaring pengaruh luar, mengambil hal-hal yang bermanfaat, serta menolak nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, filsafat pendidikan Islam berfungsi sebagai alat kritik
dan evaluasi terhadap sistem pendidikan agar tetap berada pada jalur yang benar. Di samping itu, filsafat pendidikan Islam membantu pendidik dan lembaga pendidikan dalam membangun kesadaran bahwa proses pendidikan merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap aktivitas belajar mengajar dipandang sebagai upaya menyiapkan manusia yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia. Kesadaran ini mendorong terciptanya pendidikan yang tidak hanya berpotensi pada dunia, tetapi juga pada kebahagiaan akhirat, sehingga tujuan pendidik Islam dapat tercapai secara utuh dan berkelanjutan. Selain itu, filsafat pendidikan Islam menetapkan konsep manusia seutuhnya sebagai fokus utama pendidikan. Pendidikan tidak dipandang hanya sebagai proses penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi sebagai usaha sadar untuk membentuk manusia yang seimbang antara aspek intelektual, spiritual, dan moral. Dengan demikian, peserta didik diarahkan untuk memahami ilmu sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sebagai bekal menjalankan peran sebagai hamba dan khalifah di muka bumi. Pandangan ini menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan Islam tidak hanya diukur dari prestasi akademik, tetapi juga dari kualitas akhlak dan tanggung jawab sosial serta didik. Lebih lanjutnya, filsafat pendidikan Islam berfungsi sebagai landasan evaluasi dalam menghadapi perubahan zaman. Perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi menuntut adanya perbaruan dalam sistem dan metode pendidikan. Namun, pembaharuan tersebut tetap harus melandaskan nilai-nilai Islam. Melalui pendidikan filosofis, pendidikan Islam mampu bersikap selektif terhadap pengaruh luar, mengambil hal-hal yang bermanfaat, serta menghindari nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, filsafat pendidikan Islam berperan menjaga arah dan tujuan pendidikan agar tetap relevan, dinamis, dan tidak kehilangan identitas keislamannya. Filsafat pendidikan Islam juga menegaskan bahwa proses pendidikan harus dilandasi oleh nilai tauhid. Tauhid menjadi fondasi utama dalam membangun pola pikir, sikap, dan perilaku peserta didik. Dengan landasan tauhid, seluruh aktivitas pendidikan diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa ilmu pengetahuan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggunakannya harus dipertanggungjawabkan secara moral dan spiritual. Oleh karena itu, pendidikan Islam tidak bersifat netral nilai, melainkan syarat dan nilai-nilai keimanan yang membimbing peserta didik dalam menggunakan ilmu secara benar. Selain itu, filsafat pendidikan Islam memandang guru sebagai figur sentral dalam proses pendidikan. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai pendidik yang membimbing, membina, dan memberi keteladanan akhlak. Kepribadian guru secara berpikir serta sikap dalam kehidupan sehari-hari memiliki pengaruh besar terhadap pembentukannya karakter peserta didik. Oleh sebab itu, filsafat pendidikan Islam menekankan pentingnya interaksi moral dan spiritual guru agar proses pendidikan berjalan secara efektif dan bernilai ibadah. Di sisi lain, filsafat pendidikan Islam
juga memberikan kerangka berpikir dan mengembangkan kurikulum pendidikan. Kurikulum tidak hanya disusun berdasarkan kebutuhan akademik, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai Islam dan perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Kurikulum yang berlandaskan filsafat pendidikan Islam diharapkan mampu mengintegrasikan antara ilmu pengetahuan umum dan ilmu keislaman, sehingga peserta didik memiliki wawasan luas sekaligus kepribadian Islam yang kuat dalam menghadapi tantangan kehidupan. Baik, itu tadi video yang sudah saya jelaskan. Selebihnya salah hilaf, mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.